gimana cara meyakinkan pasangan untuk setuju dengan hobi ini, terutama motoran ya? Jadi trust itu bisa dibangun dari rasa safety. Oh, dia percaya kalau kita aman gitu kan. Terus pertama bilang, mau touring jarak jauh, mau kemana? Bali 10 hari gitu kan. Serius? Iya. Ya udah. Selama perjalanan itu ada kendala nggak sih? Apa mungkin? Hampir nggak ada sih, karena ya itu, karena Sudah dari awal kita prepare ya? seproper mungkin lah supaya waktu yang kita punya benar-benar bisa buat experience kita explore gitu kan, nikmatin perjalanannya gitu. Nah, walaupun memang sempat 1 hari dari Narkan ke Manali itu kita nyasar 60 kilo gitu. Jadi kita turun dari Narkan itu kan ketinggian ya, turun ke lembah, ke Sungai Hindus itu, sampai bawah karena jalannya tiba-tiba dari belok terus tiba-tiba besar dan lurus, kita lurus dan kebetulan GPS-nya mati, jadi nyolok charger dulu nih gitu kan, kita regroup, nyolok charger, belum nyala, udah jalan lagi, kita pikir terus kan, jalan terus, sebelah kiri sungai, sebelah kanan tebing, wah udah nikmat lah gitu kan, cuaca sejuk gitu ya. Jalan aja, tiba-tiba gue lihat, wah ada jembatan gantung nih nyebrang, dan karena sungainya besar, 30 meteran lah. Om, kita nyebrang om, ayo gitu, nyebrang kita. Nyebrang, bikin konten segala macem, gue explore, sempet naik ke atas, ada jalan apa namanya, kecil gitu ya, jalan tanah gitu. Gue explore sedikit, balik lagi, hampir 2 jam di sana. Keluar jalan raya, belum nyadar kalau nyasar. Kita belok kiri, lanjutin perjalanan. Iya, udah pede gitu perjalanan, ya. tiba-tiba di depan Om Gareng mulai ngerem-ngerem nih. Mulai ngerem-ngerem, tengok-tengok gitu kan, ngeliat GPS. Gue colek Dona, kita nyasar nih, kita nyasar. Gue langsung inget, tarik ke belakang kan. Di mana belokan besar yang seharusnya jadi jalan kita. Gak nemu. Salah tuh. Iya, jadi sepanjang jalan gak ada belokan, ini sungai semua. Adanya jalan kecil, jembatan kecil, gak ada belokan nih gitu. Wah ini pasti di ujung nih. Either kita di atas harus belok atau pas turun kita belok gitu. Ternyata benar. Pas turun tempat kita berhenti itu ada belokan ke kiri. Cuma jalannya tiba-tiba nyempit. Jadi gak kelihatan kalau itu jalan utama gitu. Ya udah akhirnya kita track back. Jadi hilang hampir 4 jam. Lumayan sih. Padahal itu jaraknya seharusnya nggak panjang jarak panjang. tempuhnya, tapi ya udah kita akhirnya nyampe hotel itu jam 9 malam. Padahal harusnya jam 5 sore kita udah sampai dan explore Manali malamnya gitu kan ya. Hal-hal seperti itu kan yang harus kita antisipasi seharusnya. Alasannya kenapa pengen ngajak pasangan ya Kak Dona diajak motoran? Mungkin berbagi pengalaman yang sama. Karena kan kalau kita motoran biasanya kan sama teman-teman dekat gitu ya, atau sama grup, sama klub misalnya gitu. Nah ketika kita dalam perjalanan kita kan bukan cuma perjalanannya aja tapi kebersamaannya. Kita bercanda bareng, ketawa bareng, cerita segala macam sama-sama gitu. Nah gue ada di satu titik ketika pulang motoran nih, pulang terabasan atau touring gitu ya, terus cerita sama Dona, perspektifnya cuma perspektif gue doang. Itu pengalaman gue doang gitu. Dona cuma sebagai pendengar. Iya, cuma dengar. Oh iya. Iya. Nah, kita sering liburan bareng. Kita pernah adventurean kayak naik gunung bareng juga, camping gitu-gitu ya. Kita bisa berbagi tuh. Perspektifnya jadi sama-sama gitu kan. Gue mikir kenapa gue nggak bisa motoran ngajak Dona gitu. Ya mungkin kalau terabas belum ya. Iya. Agak repot. Kebayang boncengan ya. Tapi kenapa kalau touring gitu, motoran kenapa nggak bisa gitu? Bisa dong harusnya gitu kan. Ya udah dari situ. Jadi ayo kita ngerasain experience-nya. Gue tetap bisa sama teman-teman. Tapi ada pasangan juga gitu. Bahkan kepikirannya nanti anak-anak juga kalau bisa. Cuma lagi mikir nih gimana caranya anak-anak kecil. Siapa yang mau gue boncengin? Tapi anak-anak belum udah boleh, ada yang gitu tertarik kan. Gak sih? Udah ada yang tertarik? Semua sih suka dibonceng. Suka. Cuma yang nomor 2 sih yang paling ini. Paling ada.
intens ke motor sih nomor 2. Tapi karena mereka dua-duanya punya cita-cita jadi pemain bola, jadi bola lebih ini agak dijaga biar nggak motoran dulu. Iya sih. Karena itu lumayan betul. memecah fokus. Betul. Seru juga sih. Jadi emang tipsnya anak-anak mah harus sibuk aja ya. Sibuk berkegiatan juga. Ada waktunya. Ada Kan katanya kalau pasangan itu harus punya family time, sama anak juga harus one on one. Jadi kalau anak lebih dari satu ya harus ada momen satu-satu. Ayahnya sama anaknya, ibunya sama anaknya itu harus ada momen yang barengan, yang family time juga. Couple-nya juga jangan ketinggalan sama pasangan, tetap harus dijaga juga, maintain juga me time-nya berdua, me time-nya sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya harus lengkap, dan itu udah komit lah sama Dona dari dulu. Ada waktunya kita liburan sama keluarga, ada waktunya nemenin anak misalnya nganter main bola, atau nemenin kalau yang cewek mungkin di dapur gitu kan, Dona nemenin dia masak misalnya. Ada yang kita bareng-bareng, ada ya udah papa mamanya aja gitu kan, entah nonton, entah cuma dinner berdua gitu, atau ya motoran gitu. Dulu kalau seimbang ya, sebelum pandemi kita sarapan di luar yuk weekend gitu kan, aku motoran ya, siapa yang mau bonceng, ntar berangkat adiknya, pulang kakaknya, mamanya nggak kebagian. Iya, jadi emang semua harus seimbang ya, harus balance sebisa mungkin. Oke, nah sekarang tadi udah ngomongin hobi ya, hobi kegiatan yang banyak banget. Nah ada satu lagi nih dari Kang Oboy ini ya, ada aksi sosial yang sedang dijalankan ya, ada gerakan restorator ya, betul. Restorator. Bisa ceritain gak sih awal mulanya restorator itu gimana? Awal mulanya, jujur sih sebenarnya ini berangkatnya dari apa namanya konten ya. Karena gara-gara pandemi akhirnya ngaktifin channel YouTube. Yang tadinya cuma posting ya udah semaunya gitu kan. Akhirnya ada tim yang ngebantuin, dan ketika udah ada tim yang ngebantuin, bondingnya jadi beda kan, jadi lebih deep lagi, dan gue jadi punya tanggung jawab untuk ya udah gue harus bikin konten terus gitu. Katanya kan kalau jadi content creator harus konsisten, bikin karya-karyanya dan aktif gitu ya. Udah akhirnya dicoba. Nah berangkat dari konten-konten keluarga, akhirnya masuk ke konten Trabas. Terus sempat waktu itu bikin konten modifikasi, ternyata rame gitu, responnya positif banget gitu kan. Banyak orang yang nanya tentang motor, tentang modifikasi gitu, dan akhirnya kepikiran bikin apa ya yang bermanfaat dan kita bisa panjang nih gitu, nggak cuma sekali-sekali doang gitu kan. Akhirnya gue suka nonton Car SOS. Nah itu kan bagus banget ya, dan sangat menyentuh tanpa dibuat-buat gitu kan, natural banget gitu. Ya dapat inspirasinya dari sana. Akhirnya coba deh, kita Indonesia kan negara yang motorisnya banyak banget. Satu rumah mungkin punya 1-2 iya, minimal 2 gitu kan. Tapi ada juga teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, dan akhirnya motor, buat gue motor itu kayak belahan jiwa juga, kayak teman gitu kan, teman seperjalanan gitu. Kadang suka gue ajak ngobrol juga kalau lagi balap gitu kan, jangan trouble ya, ayo kita fight bareng gitu kan. Semangat. Bensinnya jangan boros-boros, masih jauh gitu. Atau touring gitu kan. Itu kadang suka gitu. Ya gimana, itu tunggangan kita gitu kan. Jadi dari situ gue ngerasa bahwa kalau yang punya motor udah punya bonding, biasanya ikatannya lama, dan biasanya ketika dia ditawarkan misalnya antara lo mau pakai ini atau pakai yang baru, dia akan mikir berulang kali untuk lepas yang lama ini gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita coba tangkap, dan ada kebutuhan untuk dia beraktivitas melakukan kegiatannya, kita pilih figur yang memang punya value sosial, sekecil apapun buat lingkungannya gitu. Dan akhirnya itu coba kita jalanin, dan ya ada kepuasan juga sih bisa memperbaiki motor yang punya ikatan sama pemiliknya, dan akhirnya bisa dipakai dengan lebih maksimal dan safety lagi.
Berarti apa? Restorator, restorasi motor untuk tulang punggung keluarga ya konsep itu. Atau apa nih? Iya, dibilang tulang punggung mungkin iya, tapi ada sebenarnya lebih ke apa ya, menunjang aktivitas dia bukan cuma buat keluarga sih, tapi buat lingkungannya gitu ya. Contohnya kan kayak ada yang pertama itu Bu Guru. Oke. Ketika pandemi dia perjalanannya mungkin rutinitas selama 20 tahun terakhir dia dari rumah ke sekolah. Jaraknya nggak jauh gitu ya dan ketahuan. Tapi begitu pandemi murid-muridnya harus belajar dari rumah dan online dan di daerahnya nggak semua murid punya gadget. Jadi dia tetap harus datang gitu kan ke murid-muridnya. Ke rumah-rumah ya. Akhirnya jarak tempuhnya lebih panjang, lebih jauh gitu ya. Dan dengan kondisi motor yang ada risiko buat keselamatannya dia gitu. Ntar tiba-tiba mogok, remnya udah nggak pakem gitu kan, mesinnya juga udah butuh peremajaan gitu. Akhirnya kita coba benerin, kita bantu supaya aktivitas dia lebih nyaman dan lebih aman lagi. Ada ojek pengkolan yang udah berumur gitu ya, udah usia senja sebenarnya, tapi memang nggak bisa diem dan tetap pengen beraktivitas walaupun sehari cuma 1-2 penumpang gitu. Dan dia punya kebiasaan unik. Biasanya habis maghrib baru keluar sampai subuh gitu kan. Gitu. Nyari penumpang gitu. Nah dengan kondisi motor yang bahkan boring lah rodanya udah jebol, udah nggak layak pakai, gitu, kayak wah ini ban depannya udah oglek, remnya blong gitu kan. Terus jalan malam-malam, bahaya. Umur udah 60 tahun lebih gitu kan, kebayang gitu risiko yang harus dia tempuh gitu kan. Ya udah akhirnya kita coba perbaiki supaya minimal safety-nya dia kejaga dan dia tetap bisa maksimal dalam beraktivitas. Gitu. Jadi ya dan seru sih ketemu sama figur-figur yang berbeda-beda dan kadang mereka juga mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk orang lain juga. Nah selain tadi ojek pengkolan, guru, ada siapa lagi nih? Ada Pak Ustadz, ada orang yang pekerjaannya adalah membantu tetangga-tetangga di lingkungannya dia. Dan punya motor kesayangan yang udah ditawar bolak-balik sama orang mau dibeli, nggak dilepas-lepas. Tapi karena kondisi ekonomi dia nggak bisa benerin. Akhirnya kita benerin. Itu salah satu proyek yang menantang dan cukup lama juga. Kita kerjain karena motornya Vespa, jadi perbaikannya juga lumayan kan, bodinya nggak bisa cuma beli plug and play. Itu terus ada yang baru aja kemarin kita antar adalah penjaga turbin air di Jakarta, di Ciptagelar. Ciptagelar. Dan hasil dari turbin itu listriknya untuk menerangi desa-desa di Ciptagelar gitu. Dan cukup krusial karena kan turbin air ya, jadi langsung airnya dari sungai. Nah kalau hujan banyak daun-daun, rumput-rumput yang sampah yang masuk ke dalam, dia harus bersihin. Dan itu jamnya bisa kapan aja, begitu hujan dia harus standby. Dan dia sendiri gitu ya? Atau dia jaga turbin itu sendiri ya. Dan kondisi motornya juga udah memprihatinkan dan boros banget. Gitu. Jadi secara ekonomi juga berat kalau dia harus sekali jalan isi 1 liter gitu kan, bolak-balik 2 liter setiap hari gitu. Kadang bolak-balik bisa 2-3 kali gitu, tergantung kondisi gitu. Jadi akhirnya kita coba benerin supaya kondisinya bisa lebih baik dan lebih maksimal menunjang pekerjaan dia. Kalau pemilihan figur-figur ini tuh dari mana sih biasanya cari? Apakah ini akan seluruh Indonesia atau hanya kota tertentu? Pengen gitu. Semoga ya. Semoga. Kalau pemilihan awal rekomendasi ya. Yang pertama itu rekomendasi dari mekanik kita. Kebetulan ini salah satu dia pernah benerin motornya di bengkelnya dan ternyata guru itu adalah guru SMP anaknya, guru bahasa Inggris gitu kan. Terus sempat juga kayak nanya di YouTube atau di Instagram gitu kan, guys ada nggak kenalan di daerah kalian yang motornya butuh direstorasi tapi ini figur yang memang punya social value buat lingkungannya gitu kan. Akhirnya kita dapat kemarin pertama kali ya memang rekomendasi dari netizen ya,
Yang cukup sulit biasanya follow up-nya. Iya. Jadi kita udah bales, nggak dibalas lagi. Kita udah dapat nomornya, dihubungin susah. Atau ternyata jaraknya terlalu jauh. Gitu. Jadi memang karena gue pengennya ada personal bonding juga ya, personal touch lah. Jadi gue pengennya gue tetap datang, jemput gitu ya, jemput kenalan sama orangnya, ngobrol gitu, terus jemput motornya, minta izin juga buat dikerjain gitu kan, dirapihin motornya, terus pas nganter juga gue nganter juga. Nah itu yang kadang agak challenging sih, kalau jaraknya udah jauh. Dengan perjalanan segala macam, aduh, gitu, kadang ngatur jadwal, aduh, dan karena nggak cuma gue sendiri kan, ada tim produksi, ada tim yang ada Om Ade yang biasa memang dampingin. Kalau Om Ade mekanik kita memang ya udah dia di bengkel aja gitu kan, dibiarin saja. Tapi kalau Om Ade biasanya ngikut terus gitu, nah kadang nyocokin jadwalnya juga agak sedikit menantang. ini kalau ya, kalau misalnya nih ketemu nih figur ini untuk di restorasi. Tiba-tiba dia bilang mau di custom dong, gini-gini. Dia request gimana? Kalau dia request dikasih nggak tuh? So far sih belum ketemu belum ada ya. Ada sebenarnya Pak Sapri, ojek pengkolan. Dia request peleknya kalau bisa pelek Palang, karena kan dia udah berumur. Kalau nyuci jeruji dia capek. Susah. Satu-satu. Tapi masih simpel lah ya. Tapi motornya udah pelek Palang gitu kan. Dengan kondisi boringnya udah laharnya udah jebol kan. Jadi ya udah kita beliin Palang. Tapi yang lain-lain sih nggak ada sih. Kemarin main aja ke rumah Raffi, ada anak buahnya, motornya udah itu mah rongsokan ya. Minta di custom. Di restorasi tapi di custom. Ya, belum gua ambil. Masih tunggu antrian. Nah, kebetulan kan ada restorator, ada modifikasi sebenarnya programnya. Karena kadang suka rame juga tuh. Iya. Jadi kayak nah sama Mak Eli kemarin juga sempat kolaborasi, itu juga nyerempet-nyerempet antara restorasi sama modifikasi sebenarnya gitu. Karena ya namanya konten kan, kita perlu kadang bikin sesuatu yang biar hype-nya juga berasa gitu kan. Ya masuknya di situ antara restorasi sama modifikasi. Tapi kalau restorator sendiri biasanya memang benar-benar untuk yang figur-figur yang membutuhkan. Jadi saling menebarkan kebaikan juga, ya memberi manfaat juga sama-sama juga. Nah, ada waktu nggak sih, ada tenggat waktu kira-kira mau sampai kapan gitu ini akan dilakukan? Restorator. Kalau restorator sekarang targetnya kita sepanjang mungkin. Dan nggak ada yang support, kita komit sebulan sekali kita harus ada figur yang kita restorasi motornya. Mudah-mudahan harus. Semoga bisa. Semoga banyak yang support juga. Amin. Kita doakan karena kan kebaikan itu akan terus berputar ya, jadinya ya. Inspirasi apa sih yang ingin diberikan kepada teman-teman atau orang-orang di luar sana gitu ya, dengan melakukan semua kegiatan ini ya, dari hobi, dari aksi sosial dan lain sebagainya? Mungkin agak beda-beda ya. Kalau dari hobi ya sebenarnya berbagi aja bahwa ya main motor tuh bisa seseru ini gitu kan. Dan tiap komunitas, tiap rider mungkin kan punya gayanya masing-masing ya. Ya ini gayanya Oboy, gayanya teman-temannya Oboy ini kayak gini, kalau terabas begini, kalau main di aspal begini gitu kan. Ya mungkin ada pesan-pesan positif yang silakan ditangkap sendiri dan diterjemahkan sendiri gitu. Kalau dari aksi sosial ya sebenarnya intinya kita pengen nunjukin bahwa sekecil-kecilnya kebaikan yang kita lakukan itu ada manfaatnya kok gitu. Dan kita nggak harus selalu berbuat yang besar, simple aja gitu. Punya keahlian apa dan bisa bantu tetangga kanan kiri mungkin gitu kan, itu udah lebih dari cukup gitu. Tapi berawal semuanya dari niat kita untuk berbuat baik, untuk membantu dan berbagi kebahagiaan. Sangat-sangat lengkap hari ini dan terima kasih loh Egerpots ya. Ini sebetulnya jadi lebih ke pribadi juga nih, saya bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar gini nih sama Kang Oboy ini. Karena seru banget dari mulai
keluarga, hobi, aksi sosial dan kegiatan, seluruh kegiatan itu semuanya memang balance ya, seimbang, semuanya juga berhubungan dan menyebarkan positive vibes. Seru banget. Dan kayaknya kalau nggak diberhentiin ini bakal panjang terus ya. Masih banyak list pertanyaan. Masih banyak. Satu lagi ada rencana apa nih untuk kedepannya mungkin karena kan ini pandemi ya, kita juga belum tahu kapan bisa berkegiatan seperti normal lagi pada umumnya. Ada rencana-rencana terdekat atau apa lagi nih? Program restorator juga masih akan jalan. Kita baru mulai project berikutnya. Kemarin baru balik banget dari Cipta Gelar. Motor Trail Ki Anwar. Udah ditunggu-tunggu. Jadi itu motor udah jadi 1,5 bulan. Nyari waktu buat nganternya belum ketemu-ketemu gitu. Beneran kayak, waduh mau nganter beneran nggak bisa gitu, karena memang sebenarnya kalau sehari kan kurangnya ke Cipta Gelar gitu. Tapi akhirnya kemarin kita jalan jam 6, nyampe rumah lagi jam 3 pagi gitu kan. Panjang ya. Seru gitu. Terus mungkin motor trail juga masih akan sama, main trabasan, mungkin cobain lokasi-lokasi baru dan ikut race juga, dan pengen touring juga sih sebenarnya. Ada beberapa rencana kayak lanjutin yang kemarin ke Himalaya, terus nyobain di Eropa atau New Zealand, dan trip di Indonesia juga. Karena sebenarnya dari 2009 dulu udah punya impian mau keliling Indonesia naik motor. Itu terinspirasi sama para senior pionir yang udah melakukan hal itu gitu kan. Kayak kemarin seru nih Om gitu. JJ cerita-ceritanya gitu, seru banget. Semoga terrealisasi ya. Amin. Semoga bisa menebarkan lebih banyak kebaikan lagi. Dan juga terima kasih untuk obrolan yang seru hari ini, inspiratif sekali. Dan Eigerians juga terima kasih banyak, semoga jadi inspirasi buat kalian. Nanti kita ketemu lagi di Eiger Pods berikutnya. Dadah, terima kasih. Terima kasih.